Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara Ruang Prodi. Di sini kami kedatangan dua dosen hebat, yaitu Pak Badru dan Pak Andri dari Prodi KPI. Sebelumnya, di sini kita akan membahas mengenai digitalisasi dakwah. Apa itu digitalisasi dakwah? Sebelum membahas mengenai tema tersebut, alangkah baiknya untuk membahas sejarah dulu, Pak. Untuk sejarah, dipersilahkan mungkin Pak Andri. Oh iya. Ya. Atau Pak Badru juga boleh sejarah. Pak Badru. Silahkan, mau Pak Badru, Pak Andi, silahkan Pak. Terima kasih Bu Dini ya, Teteh Dini ya. Berkaitan dengan sejarah program studi KPI yang ada di STI Persis Bandung ini, tentu sudah lama izin penyelenggaranya berdiri atau keluar. Tahun 2012 ya, dulu awalnya itu STIU, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin. Nah, Usuluddin dengan program studi dakwah. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan dari masyarakat khususnya Jamiah Persis, STIU membuka atau mengusulkan program studi tafsir hadis ya. Seiring itu keluar program studi tafsir hadis, maka nomenklatur Usuluddin dakwah berubah menjadi komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, dari waktu ke waktu program studi komunikasi dan penyiaran Islam itu melakukan perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Dari perkembangan tersebut tentu menjadi sebuah dasar program studi KPI melakukan perubahan-perubahan khususnya di mata kuliah ya, di kurikulum yang memang sekarang sudah berbasis KKNI dan tentunya pun berimplikasi pada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus diajarkan di mahasiswa, khususnya kaitan dengan teknologi informasi. Tentu ini nanti seiring dengan pembahasan kita sekarang ini ya, bagaimana program studi KPI ya yang ada di STI Persis ini melakukan perubahan-perubahan atau peninjauan-peninjauan kurikulum yang tentu nanti akan berkaitan dengan bagaimana dakwah dalam konteks digitalisasi. Mungkin Pak, sebelumnya dibahas apa sih urgensi dari Prodi KPI ini? Kenapa harus ada di STI Persis ini? Mungkin Pak Andri. Saya kira itu masih ke Pak Badru kan itu. Ya, terkait dengan urgensi ya KPI, apalagi dengan konten-konten dakwah gitu. Ini bagaikan gayung sambut gitu. Tadi sih sudah diterangkan sekilas oleh Pak Badru histori kenapa KPI hadir di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat itu untuk menjawab tantangan, terutama tantangan dakwah. Nah, hari ini sejalan dengan perkembangan zaman, tentunya sangat dibutuhkan dalam artian urgen bahwa KPI ini hadir juga di tengah masyarakat dengan konten-konten. Nanti mahasiswa diarahkan berikut dengan dosennya, diarahkan terkait dengan bagaimana dakwah bisa menyerap ke masyarakat, terutama pada perkembangan sistem dan teknologi yang hari ini begitu pesat gitu. Nah, KPI khususnya di STI Persis Bandung ini mencoba untuk menjawab tantangan itu, bahwa dakwah itu tidak hanya di atas mimbar, dakwah itu tidak hanya monolog, tapi harus juga dialog gitu. Apalagi pada saat sekarang konten-konten dakwah ini begitu variatif, penuh dengan aneka ragam isi-isinya. Nah, di sini posisi peran komunikasi penyiaran Islam yang ada di STI Persis Bandung mencoba hal itu gitu. Bagaimana bentuk-bentuk dakwah yang ada di sekitar kita atau potensi-potensi yang ada di mahasiswa yang biasanya berdakwah
di atas mimbar, atau dosen-dosen kita yang biasanya juga di depan mimbar atau di atas mimbar ini mengemas pesan-pesan dakwah, pesan-pesan dai itu melalui proses digitalisasi kan gitu. Nah ini akan mengena pada sisi usia, baik orang tua barangkali atau remaja, terutama itu kalangan-kalangan yang hari ini disebut dengan generasi milenial kan itu. Nah, di sini jelas urgensinya bahwa KPI hadir di tengah-tengah yang sangat tepat dengan pesatnya sistem teknologi informasi yang begitu luar biasa. Nah, begitu teh gitu. Ya. Mungkin Pak sedikit penasaran apa pembeda dari KPI? Kan ini KPI itu singkatan dari komunikasi penyiaran Islam, dengan komunikasi yang biasa kan kalau di yang lain ada Vkom mungkin ya, Fakultas Ilmu Komunikasi. Pembedanya apa? Ya, kaitan dengan apa distingsi atau pembeda antara Fakultas Ilmu Komunikasi dengan KPI atau Komunikasi dan Penyiaran Islam. Tentu ini ada hal yang memang menjadi sebuah plus kita, bahwa apa yang kita komunikasikan itu berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam, karena penyiaran Islam. Ya, seiring dengan itu tentu tadi perkembangan sekarang dengan teknologi informasinya, ya, bagaimana upaya penyampaian pesan-pesan itu yang mempunyai nilai-nilai ajaran Islam mampu dikemas atau diformat dalam bentuk digital. Karena komunikasi dan penyiaran Islam itu memang penekanan dakwahnya itu atau komunikasi dakwahnya itu lebih pada media elektronik yang sekarang mungkin lagi tren ya, perkembangan dakwah di umat Islam atau mungkin di seluruh dunia itu ya, kaitan dengan media dakwah melalui media internet sekarang ini. Dalam situasi pandemi seperti ini ya, tentu ini menjadi sebuah alternatif bagaimana dakwah tidak berhenti. Jadi upaya-upaya untuk melakukan atau menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi sekarang diperlukan memang khususnya untuk program studi KPI mampu mengimplementasikan media-media tersebut ya, kemudian dioptimalkan dalam kegiatan dakwah Islamnya. Baik, seperti itu. Langsung saja untuk membahas mengenai digitalisasi dakwah, materi kita gimana itu Pak? Dipersilakan. Ya tidak gimana-gimana, tetap saja gitu. Ya, menyambung dengan yang tadi ya, bahwa kita masih dalam urusan di dunia komunikasi dan penyiaran gitu. Nah, ada I-nya di sana gitu ya, Islamnya kan gitu. Ini yang tadi disebutkan bagian dari pembeda gitu. Barangkali di dunia yang lain atau sebut saja di dunia komunikasi yang lain, komunikasi dan penyiaran itu memang tidak ada atau sebut saja kurang napas keislamannya gitu. Jadi pesan komunikasi, pesan penyiarannya itu memang tidak menjurus ke arah bagaimana pesan-pesan Islam. Nah, di kita pesan ataupun syiar yang akan dibawa itu pasti bernapaskan keislaman. Nah, di sini bagian dari arti penting yang tadi sekaligus pembeda dari komunikasi yang lain kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan digitalisasi dakwah, karena memang betul bahwa Islam is dakwah, dakwah is Islam kan gitu. Bahwa Islam sebagai agama atau sebagai agama yang memang mempunyai peran itu untuk mensiarkan dakwah, menyeru kan gitu, memanggil kan gitu kepada hal-hal yang memang baik kan gitu, menyeru kepada jalannya Allah dan Rasulnya kan gitu. Nah, kira-kira ini yang mesti dikemas oleh setiap dai, setiap penyeru, sebut saja ada ustadz, ada mubalig, kemudian ada kiai, ajengan kan, di kita kan istilah-istilahnya banyak kan begitu ya kan gitu. Tapi sebut saja sebagai pendai. Dai ini harus
dalam artian bisa membaca atau memotret situasi yang ada hari ini gitu. Nah, tema kita hari ini terkait dengan digitalisasi dakwah. Hari ini memang sifatnya bukan monolog gitu, harus di mimbar saja, tetapi pesan yang di mimbar itu bisa tersebar luaskan, terkomunikasikan, terpesankan melalui jejaring, karena digital ini mainannya itu ada di jejaring, sebut saja internet, ya jejak networking ya ya kan itu. Nah, harus bisa mengarah ke arah sana kan itu, supaya apa, pesan dakwah yang diberikan oleh si dai, mubaligh, ustadz itu bisa diserap oleh berbagai kalangan, terutama atau terkhusus ini oleh jamaahnya masing-masing kan itu. Nah, barangkali saya perlu tambahkan di sini, kenapa penting juga pola dakwah melalui digital atau digitalisasi dakwah ini. Menurut survei bahwa pengguna internet secara aktif, pengguna jejaring yang sekarang aktif, sebut saja nggak usah sedunia ya, di Indonesia saja, ini lebih dari 75% dari penduduk Indonesia yang ada. 75% pengguna aktif. Nah, saya tanya, Teh Dini kan sekarang juga pegang gadget kan? Saya, Pak Badru, dan kru yang ada di sini juga megang semua tuh kan? Nah, ini kalangan muda. Survei membuktikan, wah keren kan? Ini kalangan muda pegang, kemudian orang tua juga pegang, bahkan anak-anak pun sekarang pegang. Barangkali kan anaknya Pak Badru, anak saya juga kan pegang, kan gitu. Nah, artinya apa? Itu menjadi sasaran dakwah, menjadi mad'u pesan. Nah, di sini perlu kecerdikan dan kecermatan seorang mubaligh, seorang dai bisa menangkap sasaran dakwah tersebut, mad'unya kan gitu. Walaupun nanti ditangkapnya oleh siapapun. Nah, nanti kan ini kaitannya dengan teknologi digital yang memang diset secara aplikatif, secara aplikasi, dan juga bisa diatur fitur-fiturnya, sasarannya kepada siapa itu ada gitu. Nah, contoh terkecil saja di lingkup dosen-dosen STI Versis misalkan, atau di lingkup Jamiah Versis, ini sudah bisa terkonsepkan gitu. Contoh hari ini kita melakukan pengambilan gambar seperti ini, sebut saja bahasanya syuting kan. Ini juga bagian dari proses digitalisasi dakwah gitu. Bagaimana bisa menyampaikan pesan dari ruangan yang tertutup ini kepada khalayak umum, kan bisa ditonton hari ini juga kan gitu ya. Ini membuktikan bahwa kita juga harus memotret itu. Nah, ini bagian dari kita selaku pegiat-pegiat komunikasi penyiaran Islam, pegiat-pegiat KPI di sini, di jurusan, di prodi, ini memikirkan hal itu. Jadi ruang kita ini tidak hanya sebatas ruang tertutup untuk di dakwahnya saja. Ini banyak ruang-ruang kosong yang memang harus tersebarkan pesan-pesan dakwahnya, pesan-pesan keislaman kita kepada khalayak ramai. Nah, ini sangat penting kan begitu di situ. Barangkali itu berbagai sisi dan berbagai perannya kan gitu. Nanti Pak Badru juga akan menambahkan hal itu. Menambahkan bahwa memang dalam konteks sekarang ya, masyarakat itu sudah dikategorikan sebagai masyarakat informasi. Jadi apa yang tadi dikatakan oleh Pak Andri, bahwa setiap sekarang itu manusia itu udah memegang gadget ya, dari mulai anak kecil sampai ke manula gitu, manusia lanjut usia. Artinya apa? Di situ media tersebut melampaui lintas usia, lintas negara ya, lintas bangsa, atau lintas, jadi semua memang aksesnya itu bisa diakses oleh semua orang. Nah, ini sangat strategis bagaimana dakwah bisa dilakukan melalui ada proses digitalisasi. Ya, kadang-kadang sekarang juga tren ya, perkembangan sekarang para dai sudah mulai menggunakan media-media YouTube seperti itulah.
Sekarang ada juga di lembaga-lembaga dakwah ya seperti di ormas-ormas itu sekarang sudah mempunyai media-media yang memang dia ingin menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam, dan itu bagaimana pesan itu bisa sampai ke khalayak masyarakat umum, masyarakat luas. Dan tentunya pun ya upaya-upaya itu ya bagian daripada perannya ya sebagai lembaga ormas Islam ya, ataupun ada juga sebagai individu atau dai secara personal juga melakukan kegiatan-kegiatan dakwahnya melalui digital tersebut. Dan banyak sekarang juga bukan hanya YouTube ya, ternyata juga media-media lain seperti Instagram juga bisa dijadikan media dakwah. Bagaimana pesan-pesan dakwah bisa disampaikan melalui Instagram ya, kemudian juga ada Facebook atau WhatsApp ya, atau Twitter. Itu juga perkembangan media sekarang itu sangat luas, dan tentunya pun bagaimana kita sebagai insan komunikasi dan penyiaran Islam mampu mengoptimalkan media-media tersebut sehingga itu bisa membawa dampak perubahan yang lebih baik lagi seperti itu. Karena apabila memang kita tidak mengisi konten-konten digital tersebut, tentu kalah dengan konten-konten yang lain yang sekarang mungkin juga masyarakat itu banyak menggemari hal-hal yang sifatnya unfaedah ya. Banyak prank, banyak itu seperti itu. Itu kita harus memainkan peran sebagai insan dakwah ya. Disitulah sangat strategis atau sangat penting bagaimana kita mampu mengimplementasikan dakwah kita melalui media digital. Baik Pak, untuk lebih lanjut lagi mungkin nanti kita break dulu aja kali ya. Siap. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus STAI Persis Bandung. Bersama saya akan memperkenalkan program studi komunikasi penyiaran Islam STAI Persis Bandung. Program konsentrasi kami ada pertelevisian, radio, public speaking, dan desain grafis. Untuk itu, ikuti saya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang pertama, kajian merupakan pelatihan public speaking dan menjadi kegiatan wajib bagi mahasiswa KPI. Memang apa sih tidak suka dengan perkajian, tapi mereka untuk demi mencapai tujuannya dalam petik uang, mereka rela. Yang kedua, tentunya mahasiswa KPI tidak asing dengan pertelevisian. Selanjutnya, pelatihan jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firda Nur Aziza dalam acara Bingkai. Selanjutnya pelatihan desain grafis. Dan pelatihan radio. 107,9 Stay FM Radio Dakwah Kita barengan bersama Ismi Hilmani Ashifa dalam acara Cipaganti Cipta Tadi di Bandung City. Buat sahabat Stay yang lagi di rumah, lagi santai-santaian atau mager-mageran, yuk mending bangun terus mandi, jangan lupa sarapan juga karena Ismi bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti. Nah, itulah cuplikan kegiatan dari mahasiswa KPI STAI Persis Bandung. Bagi kamu yang masih bingung cari jurusan, langsung aja pilih KPI STAI Persis Bandung. Saya tunggu jadi bagian keluarga besar mahasiswa KPI STAI Persis Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi.
Sebelumnya Pak mau nanya nih, kan perkembangan teknologi pada saat ini semakin berkembang. Nah, tentunya ada dampak positif dan negatif. Nah, bagaimana Bapak menghadapi dampak negatif tersebut? Sangat betul sekali. Saya Pak Baru ini. Siapa aja? Oh, bebas ya. Oh, boleh. Nanti sama Pak Baru ya, bagian negatifnya Pak Baru. Nggak. Jelas segala bentuk apapun perkembangan itu ada aspek positif dan aspek negatif, terutama dari sisi teknologi. Nah, sistem dan teknologi yang jelas-jelas hari ini juga menampakkan sisi positifnya dan sisi negatifnya. Nah, nanti urusan yang dakwahnya dibiarkan aja dulu ya, kan gitu. Jadi hari ini kita sudah mengetahui sisi positifnya apa sih, belahan dari teknologi yang sangat luar biasa hari ini. Ini menembus batas, menembus ruang, kan itu. Artinya kalau dahulu kita menerima surat dengan kiriman pos, dengan menunggu waktu, menunggu nyatanya. Hari ini kita Teh Dini bikin teks, bikin surat gitu, kemudian dikirimkan, itu menembus batas dan ruang gitu. 1 menit pun kurang langsung bisa terkirim kan, tapi kalau dulu enggak. Artinya apa? Dari sisi kecepatan penerima pesan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, positifnya ini dikala kita mempunyai keinstanan itu, segala sesuatu harus dengan segera, dengan yang tadi kecepatan itu. Nah, ini juga dari sisi keinstanan pesan itu harus juga jelas positif, dalam artian apa sih yang harus kita kemukakan terlebih dahulu. Nah, di sini keinstanan pesan itu harus juga terkemas secara jelas. Jadi selain instan yang tadi, serba cepat yang tadi, tapi harus jelas. Nah, kejelasan informasi ini disampaikan juga harus dengan jelas. Dalam artian teknologi ini memperjelas pesan. Nah, itu kan. Jadi sangat terkait dengan yang tadi dakwah. Saya masukkan dulu nih yang positifnya aja dulu. Dari satu sisi, kalau dahulu hanya menunggu sang ustadz datang ke mimbar dengan jadwal yang sudah ditetapkan, tapi hari ini sangat begitu cepat. Ustadznya di mana, jamaahnya di mana, dakwahnya tersampaikan begitu instan, begitu cepat, dan begitu jelas. Soundsnya kan itu, suaranya, kemudian mimik rupanya kan itu sudah sangat jelas. Bahkan juga sampai intonasi gerak-gerik yang ada dipertontonkan di dunia maya, sebut saja dunia televisi, ini sudah kelihatan jelasnya kan gitu. Apalagi pesannya, kira-kira begitu. Kalau dahulu kata Ustadz Anu, sekarang sudah tahu, tinggal saja klik channelnya apa, sang Ustadz menyebutkan. Misalkan Ustadz Badru sedang ceramah di Pamanukan, di rumah tempat tinggalnya, tapi bisa tonton oleh saya yang ada di Bandung pada waktu itu dan pada saat itu juga kan gitu. Informasi yang sudah disampaikan itu sangat luar biasa. Nah, kemudian karena tadi segala sesuatu perkembangan itu ada sisi kekurangannya, dalam artian negatif, tentu jelas ada ya. Sisi negatifnya nanti juga Pak Badu akan menambahkan, sisi positifnya juga, tapi paling tidak dari saya kenegatifan atau aspek kekurangan yang ada di sistem teknologi hari ini itu adalah yang tadi, karena menembus ruang batas dan waktu, ini juga menembus pada beberapa kalangan. Yang kalangan seperti tadi usia yang pernah di awal saya ungkapkan, kalangan muda, anak-anak misalkan, muda, remaja sampai ke tingkat yang dewasa misalkan. Nah, ini khawatir dari sisi anak-anak, sebut saja belum akil balik, belum dewasa, ini sisi kekurangannya sangat jelas. Yang tadinya konten untuk dewasa ternyata dikonsumsi untuk yang anak-anak kan gitu.
Ataupun memang bukan sebaliknya, yang dewasa boleh nggak menonton atau mendengarkan yang anak-anak? Ya nggak gitu juga kan gitu, karena ada klaster anak, klaster remaja, klaster dewasa, enggak. Tapi ini dari sisi protek generasi kita terhadap kenegatifan atau aspek kekurangan dari sistem teknologi yang hadir hari ini. Ini harus ada pilah-pilah, makanya si pendamping gitu, orang tuanya, kakaknya, pokoknya orang yang terdekat, khusus yang anak-anak, ini harus nih gitu. Karena sebanding lurus dengan tadi nilai pengguna internet hari ini. Ini semua nih, total penduduk kita kan 72% dari 250 berapa? Penggunanya. Artinya itu pengguna aktif, termasuk anak-anak. Kalau zaman sekarang, kalau bahasa saya itu anak yang baru lahir saja kan itu sudah diajak selfie sama orang tuanya. Kan kira-kira begitu ya. Jual orang bayi kata apal nanaon, aduh jadi bahasa Sundanya nggak apa-apa kan, kata apa-apa, tapi sudah diajak selfie kan gitu. Dan kemudian disebarkan. Nah, ini juga sama gitu dengan hal-hal yang lain kan gitu. Nah, termasuk dengan konten-konten dakwah. Mana dakwah yang memang pesan dakwah yang sama kalangannya atau mad'unya kepada anak-anak kah, kepada orang tua kah, kepada orang dewasa atau yang umum kan gitu. Nah, sama halnya juga dengan konten-konten dakwah yang lain. Kira-kira begitu. Terima kasih. Silakan. Ya, menambahkan memang dalam seiring perkembangan teknologi informasi ya, tentu ada dampak positif dan negatifnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andri, dampak positif bagaimana teknologi informasi itu bisa mempercepat akses ya dari lintas daerah, ya lintas bangsa, lintas usia dan segala macam, itu bisa mengakses media teknologi informasi itu. Namun tentunya pun ya ada dampak-dampak negatif bagaimana konten-konten itu tidak secara spesifik pesannya untuk siapanya. Jadi tentu kita sebagai insan dakwah ya tentu harus bisa kira-kira konten apa yang memang sesuai dengan sasaran kita, sasaran dakwah ya. Kalau memang itu konsumsinya buat anak-anak, tentu materi yang disampaikan itu khusus mungkin untuk anak-anak ya. Kalau ya untuk remaja, orang tua atau dewasa itu juga tentu harus disesuaikan. Jadi dalam bahasa agama itu, dalam dalil itu ala qadri ukulihim, jadi sesuai dengan kadar akal para mad'u seperti itu. Tapi di samping itu juga ya, karena teknologi informasi sangat pesat ya. Nah, sekarang itu dampak-dampak yang memang terasa itu kita sangat cepat menerima informasi. Jadi tanpa ada filter-filter atau verifikasi sehingga kita langsung konsumsi. Itu dampak-dampak negatif, sehingga itu juga akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Ada pesan dakwah dari Ustadz A, kemudian kita terima tanpa kita verifikasi dulu, kaji dulu, telaah dulu apakah memang itu sebuah kebenaran atau memang perlu dianalisa dulu. Nah, itu dari dampak-dampak negatif karena memang sifatnya cepat dan tentunya pun penerimaan kita sangat cepat dan tanpa melalui proses-proses analisis atau klarifikasi yang lebih dalam lagi ya. Sekarang seiring dengan perkembangan teknologi informasi juga, apalagi yang memang tidak bermuatan dakwah. Jadi banyak sekarang iklan-iklan atau informasi-informasi yang itu kadang mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Jadi ada dalam teori komunikasi itu ada yang disebut dengan ektasi komunikasi. Jadi pesan yang disampaikan melalui teknologi informasi mampu membius ya kita sehingga kita melakukan itu gitu. Contohnya iklan lah. Iklan banyak mempengaruhi ya. Kita percaya terhadap sebuah produk itu tanpa kita memverifikasinya kan. Sekarang banyak iklan-iklan tentang produk-produk makanan, produk obat, ya, produk hal-hal yang lain ya yang memang itu mampu mempengaruhi sikap dan psikologi kita. Contohnya kan sekarang juga perkembangan iklan HP. Padahal kan kita nggak butuh, tapi karena ada iklan yang memang itu menggiurkan sehingga kita dipaksa-paksa untuk membelinya. Padahal kan urgensi tadi
kemudian relevansi untuk kita membeli itu sejauh mana, kan tanpa ada analisa bagaimana produk itu mau dibeli atau dikonsumsi seperti itu. Itu kayak dampaknya. Untuk coba aplikasinya, kalau ini kan kita membahas TikTok tuh Pak. Oh, TikTok. Iya, bagaimana menurut Bapak? Aplikasi TikTok. Saya kurang memahami TikTok ya, tapi ya Joget-joget gitu Pak. ya memang itu juga perkembangan para ini ya IT yang mampu menciptakan produk TikTok ya, sebuah media yang untuk komunikasi lebih interaktif lagi ya, sepertinya itu. Tetapi ya yang namanya komunikasi dan informasi kadang kan orang menggunakannya dengan cara apa saja, seperti isinya atau kontennya tidak memperhatikan. Ya tentu kita sebagai tadi insan dakwah ya, sebagai mahasiswa yang memang konsen dalam kegiatan dakwah ya harus memilah-milah. Jadi aplikasi itu bisa diimplementasikan atau kita gunakan ya tentu untuk kepentingan-kepentingan dakwah, seperti itulah. Ya. Kalau boleh saya nih ya. Nanti urusan TikTok nanti ya gitu ya. Enggak, saya melihatnya begini. Ini saya baca dari penelitian ya, tentunya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa gitu. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh dosen gitu. Saya baca penelitian dari mahasiswa ini terkait dengan proses atau sebut saja ya proses perkembangan dunia digitalisasi dakwah. Ini dilakukan tidak jauh-jauh nih di sekitar kita nih di kejamiahan kita di Jamiah Persis. Penelitiannya meneliti tentang sebuah majelis taklim gitu, atau kalau di Piade itu jihad gitu, pengajian ahad kan gitu. Nah, perkembangan penelitian awal mahasiswa itu pada tahun, kalau tidak salah saya baca itu tahun 2017-an akhir, 2017 akhir. Penelitiannya menyebutkan bahwa memang di situ masih belum ada aspek digitalisasi dakwah, karena yang ditelitinya adalah tentang manajemen dakwah, atau lebih tepatnya adalah manajemen majelis taklim. Di situ manajemen majelis taklim yang dilakukan oleh panitia pengajian ahad ini memang tertata dengan rapi, termanage dengan baik. Ini dilihat dari jumlah jamaah yang ada, yang memang di situ pusatnya barangkali ya, dan memang nggak usah pakai barangkali, dan memang pusatnya kan di situ, pusat pengajian Jamiah Persis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyediakan media gitu. Ustadznya memang berdakwah di atas mimbar. Karena jamaahnya membludak, maka perlu media yang lain seperti televisi, seperti on air saja gitu. Disambungkan kabelnya, kemudian sistemnya dikoneksikan kan gitu. Ini juga bagian dari sistem teknologi yang pada 2017 itu masih. Itu hanya sebatas itu. Kalau sebelumnya kemudian hasil rekaman pengajian tersebut itu dikompact diskan atau di-CD-kan. Kalau dahulu pernah saya lihat kaset, itu pakai kaset di pengajian tersebut, berarti tahun sebelum 2000-an kan itu kan tahun 2000-an. Tapi penelitian tersebut ada bentuk rekaman ceramahnya, rekaman dakwahnya itu bentuk CD-nya ada. Kemudian pada dekade tahun 2020-an atau lebih tepatnya 2020 berapa berarti ya? Saya lupa lagi. 2007 tadi, mohon maaf. Nah, 2010 2015 ini sudah masuk di ranah dunia maya. Gitu. Siaran dakwah yang dilakukan oleh pengajian ahad di Persis ini senantiasa disiarkan on air secara live melalui channel aplikasi yang tadi ya, channel YouTube, kemudian Facebook, kemudian Instagram. Kalau pakai bahasa logat-logat Arab kan ada Facebook, Instagram kan gitu. Kemudian juga ada live streamingnya Instagram kan gitu. Nah ini kan itu kan jokesnya ya, leluconnya kan gitu. Ini juga dilakukan yang tadi TikTok nih. Ya, jangan mi tek ada ya kan gitu. Tapi
aplikasi TikTok ini juga bisa dilakukan hal itu selama ini yang tadi kita sebagai insan akademis apalagi insan dakwah kan gitu di lingkungan STI Persis membuat konten-konten aplikasinya apapun tapi bernapaskan keislaman, bernapaskan dakwah. Di situ yang paling terpenting gitu. Apapun aplikasi, apalagi kita misalkan kita kan punya nih di KPI ya juara 1 kemarin kan gitu. Ini konten kreator Instagram kan bisa jadi nanti mahasiswa kita ya Pak Buru ya KPI semester awal-awal sudah terlihat talentanya kan membuat aplikasi tersendiri khusus konten-konten dakwah yang memang dikemas oleh mahasiswa dan dosen KPI STI Persis Bandung. Kan enak nih, asik ke depannya kan gitu. Apalagi tadi tertuang ada iklan-iklan ini juga otokritik untuk insan perteknologian hari ini. Kalau memang kita konsennya ke wilayah dakwah, otomatis dong iklan-iklannya juga bukan iklan yang lain lah kira-kira begitu. Iklan-iklan yang dakwah saja kan gitu biar serapan dan serupannya juga bernuansakan Islam, bernuansakan dakwah. Ya nggak apa-apa model iklannya menerima infak zakat dan sodako misalkan dari lembaga zakat yang lain atau tour and travel haji dan umroh kira-kira begitu. Jangan yang disampaikan tadi iklan siarannya siaran dakwah tapi iklannya iklan yang yang mengembar-gemborkan kan itu sisi erotis kan nggak enak kan gitu. Tadi bagian dari otokritik kita dari insan akademis dakwah bagaimana juga tetap dari hulu dan hilir untuk memproses digitalisasi dakwah ini bernuansakan ya bernapaskan Islam begitu teh gitu ya. Nah, oke. Terima kasih. Pak Baru boleh menambahkan? Dalam konteks kita digitalisasi dakwah tentu juga harus ada sinergi ya, karena kan kaitan dengan teknologi itu juga perlu ada sebuah knowledge atau pengetahuan bagaimana mengelola teknologi itu. Jadi memang diperlukan manajemen lah, karena dakwah melalui teknologi informasi kan diperlukan skill-skill tadi, ya, skill-skill atau keterampilan-keterampilan yang memang mampu meningkatkan atau mengakselerasi dakwah itu lebih baik lagi. Jadi sekarang banyak media-media aplikasi yang memang bisa dikembangkan ya. Tadi bisa saja katakanlah kita juga membuat sebuah aplikasi yang memang itu diperuntukkan untuk kepentingan dakwah. Jadi antara manajemen atau dai ya, kemudian juga tentu didukung oleh para teknisi, yaitu juga satu kesatuan yang sinergi dalam upaya bagaimana dakwah bisa didigitalisasikan. Nah, itu yang paling terpenting. Sekarang juga kan banyak dai juga berlaku sebagai YouTuber. YouTuber. Tapi juga dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada manajemen pengelolaan YouTube-nya seperti itu. Dan kru-nya kan itu. Ini juga sama juga nih lab dakwah KPI ya di sini STI Persis Bandung ini juga bukan hanya kita katakanlah sebagai narasumber, tetapi juga kan perlu didesain oleh para kreatornya ya supaya bagaimana dakwah ini bisa tersampaikan dan dikemas dengan baik. Ini juga disebut pegiat dakwah sama dakwahnya memang ada misalkan Ustaz Badru gitu, tapi yang men-setting, mendesain apalagi dengan materinya di lab ini misalkan ini juga bagian dari pegiat dakwah gitu. Jadi ini juga sebagai pembawa sama dai gitu. juga. Nah, jadi artinya unsur-unsur dakwahnya juga sudah masuk dalam kategori dakwah kekinian kan gitu. Apalagi dalam proses tadi digitalisasi dakwah dai-nya memang bisa berorasi kan gitu, hanya orator saja, retorikanya kan itu. Tapi bagaimana pesan dari retorika dai ini bisa dikemas pada konteks yang lain, disampaikan melalui Instagram misalkan ya, quote-quote kayak gitu nih kan, quote-quote-nya misalkan dari Ustadz Anu kan, di sini juga ada Ustadz Nurdin Gusairi, Ustadz Nurmawan kan, Ustadz Hendy kan, banyak para ustadz di KPI ini kan gitu. 3 atau 4 lainnya itu juga pernah dapat prestasi itu dari konten Instagram, quote-quote-nya itu kan, itu bisa dijadikan pesan dakwah yang memang perlu proses digital
digitalisasi lah gitu. Nah itu salah satunya, banyak sebetulnya konten digitalisasi ini diterapkan dalam dakwah itu seperti apa. Jadi kapasitas dai pun memang terus dipompa ya, betul, ditingkatkan kan gitu. Ya termasuk kita kan gitu. Kita sebut saja berteori, tapi urusan hari ini itu harus teori, tapi prakteknya bagaimana? Nah hari ini kita hadir di sini di laboratorium STIP ini juga bagian dari puncak kita untuk mengaksikan, menyatakan ini loh, itu bukan hanya sebatas teori, tapi inilah praktiknya kita bisa menyampaikan pesan ke khalayak luar kan gitu, supaya tahu juga kan di sini kan punya kualitas SDM para pengajar dosennya berikut dengan mahasiswanya gitu Pak ya. Betul. Sekarang gitu. STIP tidak diketahui oleh orang Ciganjur saja. Sekarang oleh orang Amerika. Atau tidak hanya lengkup Afrika. Persatuan Islam saja, tidak hanya Persis, tidak. Ini seantero jaga dunia kan gitu. Baik dunia maya ataupun dunia nyata, kira-kira gitulah gitu. Nah, itulah jadi memang pengaruhnya sangat besar jadi upaya tentang digitalisasi ini juga. Jadi memang kita harus terus mengupgrade ya kaitan dengan skill kita, pengetahuan kita kayak seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Itu betul. Berarti jika di tadi benang merah, bagaimana mengemas dakwah menjadi lebih menarik, lebih ditonton banyak orang. Betul. Sebelum penutup, mungkin pesan dan pesan dari Bapak. Ya, yang terpenting memang kita harus mengikuti perkembangan zaman, tapi tentunya pun kita punya misi, yaitu misi keislaman. Karena kan program studi kita itu komunikasi dan penyiaran Islam, itu menjadi sebuah dasar ya atau fondasi bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang berkaitan dengan dakwah yang tentu nanti penggunaannya itu teknologi informasi. Jadi penekanannya memang kita terus melakukan hal-hal yang memang itu dianggap atau sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam ya, dengan mengoptimalkan, memanfaatkan media teknologi informasi. Nah, kalau dari saya tetap tadi mengacunya kepada pengguna aktif jejaring dan internet. Itu pengguna ya gitu. Nah, siapa yang menjadi kreatornya? Dari 75% tadi, kita harus masuk di persenan tersebut. Sebut saja 10% dari 75% pengguna aktif, kita 10%-nya aja atau 1%-nya aja menjadi kreator pesan-pesan dakwah melalui digital, melalui jejaring. Karena itu akan menularkan kebaikan-kebaikan kepada 74% yang lain kan gitu. Nah, ini siapa yang harus ditangkap? Oleh kita, bukan oleh yang lain. Karena kebaikan itu harus bisa diberikan kepada yang lain, harus juga bermanfaat untuk orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas karena ini menyebarkan kebaikan pada dunia yang lain, sebut saja pada dunia digital ini, kapasitas yang harus kita tingkatkan. Kapasitas penggiatnya, penggiat dakwanya, kapasitas tadi yang disebut dengan dai-nya harus tadi melek betul, memotret zaman hari ini seperti apa, kemudian juga kapasitas krunya kan ini juga harus ditingkatkan. Jangan sampai dai-nya sudah keren kan gitu ya, sudah tampil cakep, krunya yang kurang kan gitunya. Lightingnya kan gitunya, atau konten-kontennya yang kurang, ini juga tidak match kan gitu. Atau sebaliknya gitu, ini bisa dipermak nih Ustadz seperti ini atau tayangan seperti ini bisa diperbagus kan gitu. Nah artinya maksimalisasi terhadap potensi kapasitas pegiat dakwah di sini kan gitu harus dimumpuni hari ini, karena zaman teknologi sekarang terlewat satu hari, sebut saja satu dekade, kita sudah ketinggalan hari ini. Makanya melek informasi tadi, melek digital itu harus menjadi kewajiban bagi kita semua sebagai insan dakwah, sebagai penggiat dakwah gitu teh. Terima kasih. Ya, ada tambahan sedikit. Kita sudah pahami bahwa memang teknologi itu sebuah
media yang memang sangat urgen kita gunakan dalam konteks sekarang ini. Dan tentunya pun ketika kita udah paham mengetahui tentang teknologi tersebut, ya tentu kita harus melangkah apa yang memang kita harus perbuat. Jadi pertama what I can know, ya what I can to do. Kemudian juga kita juga punya harapan bagaimana teknologi informasi ini bisa mampu merubah perilaku masyarakat ya ke arah yang lebih baik. Jadi itu harapan daripada kita sebagai insan dakwah tadi yang memang konsen atau fokus dalam kegiatan dakwah yang ada di STAI Persis Bandung ini, terus melakukan penggalian pendalaman tentang pengetahuan maupun skill atau keterampilan tentang teknologi sehingga kita mampu apa yang memang kita harus lakukan. Seperti ini. Terima kasih kepada kedua pemateri kita, Pak Badru dan Pak Andri. Ya, sama-sama. Ya, dicukupkan saja. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.